Kisah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq termasuk dalam golongan orang-orang pertama yang masuk surga dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kisah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah khalifah pertama umat Islam yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh buku 10 Kisah Pahlawan Surga Cerita Anak Soleh dan Cerdas karya Abu Zain, Abu Bakar menjadi pemimpin yang disepakati oleh Muslim saat itu sebagai pemimpin yang jauh lebih baik dari semua orang. Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan dedikasi yang tinggi. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi perlawanan dari beberapa penduduk, namun Abu Bakar dengan bijaksana berhasil meredakan pertikaian di antara mereka. Dia juga melawan mereka yang menolak membayar zakat. Salah satu tugas terbesar yang dilakukan Abu Bakar adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Dia dibantu oleh para sahabatnya, Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran tersebut disimpan di rumah Ummul Mukminin, Hafsah. Kemudian, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, lembaran-lembaran tersebut digabungkan menjadi sebuah kitab seperti yang sering kita baca sekarang. Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Bakar, karena dialah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Abu Bakar terjadi pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya hari Senin malam. Kisah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dijelaskan oleh Rizem Zaid dalam bukunya yang berjudul The Great Sahaba. Wafatnya Abu Bakar disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Terdapat cerita bahwa penyakit yang ia alami adalah karena keracunan. Menurut cerita tersebut, orang-orang Yahudi diduga memasukkan racun ke dalam makanan Abu Bakar yang kemudian membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mengakibatkan kematiannya. Ketika Abu Bakar memakan makanan beracun tersebut, ia didampingi oleh Attab bin Usaid. Selain itu, Al-Harits bin Kaldah juga ada di sana, tetapi ia hanya sedikit makan, sehingga racun tidak langsung berdampak padanya. Lama waktu antara memakan makanan beracun itu dan munculnya reaksi racun tersebut dikatakan 1 tahun. Attab wafat di Makkah pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Bakar di Madinah. Namun, terdapat juga versi lain mengenai penyebab wafatnya Abu Bakar. Menurut riwayat yang kuat dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam buku Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq oleh Muhammad Husain Haikal, penyakit Abu Bakar disebabkan oleh mandi malam saat musim dingin yang membuatnya demam dan panas selama 15 hari. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi imam, Abu Bakar meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Saat penyakitnya semakin parah dan Abu Bakar berada di dekat ajalnya, seseorang menawarkan pengobatan kepadanya. Namun, Abu Bakar menolak tawaran tersebut. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar mengatakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berkata, sesungguhnya, aku akan melakukan apa yang aku kehendaki. Hingga akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dengan damai. Wallahu a'lam.